Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Saya akan menjelaskan materi tentang opini terkait teknologi perangkat lunak yang digunakan dalam perencanaan konstruksi. Adapun poin yang akan saya bahas dalam materi tersebut, yang pertama, aplikasi yang digunakan dalam desain konstruksi. Yang kedua, manfaat penggunaan aplikasi tersebut. Langsung saja. Yang pertama, aplikasi AutoCAD. AutoCAD merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain gambar teknik, khususnya dalam pembuatan gambar desain arsitektur maupun konstruksi. Pendapat Supriyadi 2002. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan AutoCAD adalah salah satu program desain menggunakan perangkat lunak komputer untuk menghasilkan gambar 2 dimensi, 3 dimensi, atau bahkan gambar arsitektur maupun konstruksi dengan keakuratan gambar mencapai 16 desimal. Dengan tingkat keakuratan ini, pandangan-pandangan dengan berbagai kelebihan dan mudah dikerjakan. Adapun manfaat dari AutoCAD, yang pertama, persiapan menggambar yang singkat. Yang kedua, presisi atau akurasi tinggi. Yang ketiga, hasil gambar desain mudah didokumentasikan. Yang keempat, waktu penggambaran relatif cepat. Yang kelima, mudah disunting. Yang keenam, ruang gambar yang luas. Yang ketujuh, rapi dan bersih. Yang kedelapan, penskalaan gambar yang luas. Yang kesembilan, didukung oleh sistem pertukaran data. Yang kesepuluh, efek visual. Aplikasi yang kedua yaitu Google SketchUp. Google SketchUp adalah sebuah program grafis. Program ini memberikan hasil utama yang berupa gambar sketsa grafis 3 dimensi. Perangkat lunak ini sangat tepat digunakan untuk membuat atau mendesain objek 3 dimensi dengan perbandingan panjang, lebar maupun tinggi. Pengeditannya lebih mudah dibandingkan bila menggunakan perangkat lunak grafis lain. Manfaat Google SketchUp. Yang pertama, merupakan salah satu program aplikasi gratis dari Google yang berbasis 3 dimensi. Yang kedua, SketchUp lebih dirancang untuk eksplorasi desain sehingga memiliki kemampuan kreasi yang sangat tinggi, mengamati dan memodifikasi gagasan 3 dimensi dengan cepat dan dengan mudah karena ditunjang oleh toolset atau piranti atau alat yang sempurna sesuai dengan kebutuhan desain namun dikemas secara sederhana. Yang ketiga, dengan SketchUp desain menjadi sangat editable, memodifikasi komponen sangat interaktif, serta memiliki kemampuan komunikasi grafis yang tidak kalah menarik. Yang keempat, SketchUp tetap memiliki kemampuan mendesain secara akurat bahkan mendekati permasalahan pada tingkat abstrak yang menjadi target desain. Aplikasi yang ketiga itu SAP 2000. SAP 2000 merupakan program yang dikhususkan untuk perhitungan kekuatan struktur seperti jembatan atau bangunan gedung bertingkat tinggi. Kebayangkan sebelum adanya software SAP 2000, para teknik sipil masih menggunakan rumus analisis struktur yang memakan waktu lama. Namun semenjak adanya software ini, pekerjaan akan semakin cepat, tentunya dengan hasil dari analisis yang akurat. SAP 2000 memiliki kinerja untuk membuat model-model bangunan dan strukturnya. Kemudian beban kerja seperti beban hidup, beban mati, dan beban gempa, dan sebagainya. Memiliki output seperti gaya geser, momen, dan gaya normal yang diperlukan untuk mendesain tulang pada elemen struktur. Kebanyakan software ini sangat dinikmati oleh para teknik sipil karena simpel dan mudah dipelajari. Manfaat SAP 2000. Yang pertama, sangat besar. Dengan adanya software penunjang ini, perhitungan yang rumit menjadi mudah. Akan tetapi kita tidak boleh lepas dari konsep-konsep engineering. Yang kedua, dengan adanya program SAP 2000, banyak bangunan yang tinggi-tinggi dan rumit dihitung dengan program SAP 2000 dengan tepat dan tetap oleh engineering. Untuk memakai program SAP 2000 atau menghitung gedung minimal sekali konsep engineering harus mengerti, misalnya konsep konstruksi beton, konstruksi baja, dan lain-lain.
Aplikasi yang keempat yaitu Archicad. Archicad adalah software untuk desain arsitektur yang dikembangkan oleh Graphisoft. Archicad menggunakan konsep virtual building, bangunan virtual yang akan mewujudkan bentuk 3 dimensi dari desain 2 dimensi yang dibuat. Para arsitek akan bisa mempercepat pekerjaan mereka dengan menggunakan Archicad. Berbagai template desain telah disiapkan dan cukup banyak yang disiapkan oleh Graphisoft untuk menunjang pengembangan desain Anda. Manfaatnya selain untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan, software ini juga dapat memberikan ketepatan yang lebih presisi dibandingkan kerja manual. Aplikasi yang kelima itu Tekla. Tekla Struktur adalah aplikasi permodelan 3 dimensi yang mampu mendesain bermacam bentuk struktur aplikasi mulai dari baja, beton, atau berbagai jenis material lainnya. Kita dapat memperoleh analisis dari hasil perhitungan, gambar, laporan, atau output lainnya dari satu model struktur. Manfaatnya yang pertama, presisi dan kejelasan detail. Yang kedua, efisien dan penghematan upaya manajemen. Aplikasi yang keenam yaitu Chief Architect. Chief Architect adalah perangkat lunak desain profesional yang dapat membantu menghasilkan desain 3 dimensi. Selain itu, Chief Architect ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan desain 2 dimensi. Program ini diciptakan untuk pasar home design software profesional dan merupakan objek berbasis 3 dimensi pertama sistem CAD dengan prinsip desain objek cerdas. Manfaat Chief Architect. Yang pertama, software ini mampu mendesain dengan cepat, membuat rencana sesuai dengan praktek bangunan standar. Yang kedua, ketika menggambar dinding pada program ini, program secara otomatis membuat model 3 dimensi dan menghasilkan daftar bahan. Yang ketiga, program ini bisa mendesain untuk fotorealistis rendering, rendering artistik, dan tour virtual untuk membantu klien memvisualisasikan desain. Aplikasi yang ketujuh yaitu Vectorworks Architecture. Vectorworks Architecture merupakan salah satu software untuk desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan software Vectorworks Architecture, pengguna software ini dapat mengubah sketsa ke BIM atau Building Informasi Model. Apabila pada software ini kreativitas pengguna terbatas, pada software ini pengguna bebas menuangkan ide kreativitas untuk mendesain gambar. Software Vectorworks Architecture memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kebebasan kreatif yang memberikan kemudahan bagi semua orang yang terlibat dalam proyek untuk bekerja sama secara efisien. Manfaatnya yaitu dengan Vectorworks Architect, pengguna dapat membuat building informasi model atau BIM tanpa mengubah proses desain pilihan pengguna. Yang kedua, dengan Vectorworks Architect, pengguna dapat membangun ide desain dengan mudah dan tepat dengan satu aplikasi. Pada aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah berpindah dari konsep desain untuk dokumentasi teknis. Yang ketiga, dengan kemampuan Building Informasi Model atau BIM, software ini membantu pengguna untuk memperkecil biaya. Aplikasi yang ketujuh yaitu Revit Autodesk. Revit Autodesk merupakan salah satu program yang dimiliki subsidiar terkenal Autodesk. Revit adalah software yang digunakan untuk membuat desain yang berbasis 3 dimensi dan mendukung program BIM atau Building Informasi Modeling. Dengan Revit Autodesk, kita dapat merancang bangunan seperti struktur, arsitektur, hingga map secara terintegrasi. Manfaatnya yang pertama, desain yang lebih efisien. Yang kedua, Revit Struktur merupakan program bantu dari Autodesk. Yang ketiga, berbasis Building Informasi Modeling. 4. Revit Parametric. Yang kelima, interoperabilitas. Yang keenam, beberapa pilihan ekspor yang memungkinkan perbaikan dalam hal
dokumentasi permodelan. Aplikasi yang ke-9 yaitu Softaplan. Softaplan adalah perangkat lunak yang sangat mudah untuk kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan desain yang memiliki kemampuan desain secara 3 dimensi. Bahan bangunan dan perkiraan biaya real time merupakan fitur yang ditawarkan oleh Softaplan. Software ini merupakan software terbaik yang bisa kamu gunakan untuk mendesain perumahan atau bangunan komersial. Aplikasi yang ke-10 yaitu Ecotech. Ecotech merupakan software analisis bangunan yang paling inovatif saat ini, yang mengintegrasikan permodelan 3 dimensi dengan berbagai fitur analisa dan simulasi diaplikasikan secara interaktif. Setiap perubahan pada desain secara interaktif akan terbaca dampaknya. Manfaatnya yang pertama, mampu menerapkan program ini langsung di realita yang ada di lapangan. Yang kedua, mampu memberikan gambaran solusi di lapangan atas permasalahan tata cahaya yang ditemukan. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menciptakan suatu keadaan ruang yang dinamis dan harmonis sesuai dengan keinginan. Itulah hasil materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.